warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nabila dengan NPM 256210161 dari kelas 2A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pembelajaran saat ini tidak hanya menekankan hafalan. Peserta didik diharapkan mampu membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan pengertian, prinsip, karakteristik, serta penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami konsep konstruktivisme dan penerapannya dalam proses belajar mengajar. Konstruktivisme adalah teori yang memandang bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi. Misalnya, siswa memahami konsep ekosistem setelah melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif dalam membangun pemahaman berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Tokoh terkenal seperti Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif memengaruhi cara seseorang memahami pengetahuan. Contohnya, siswa SD lebih mudah memahami materi dengan benda konkret daripada konsep abstrak. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Contohnya, siswa dapat memahami materi lebih cepat melalui diskusi kelompok dan bimbingan teman. Tokoh selanjutnya yaitu ada Jerome Bruner. Jerome Bruner mengembangkan pembelajaran penemuan. Contohnya, siswa menemukan sendiri pola dalam suatu teks setelah melakukan pengamatan dan analisis. Prinsip utama konstruktivisme adalah pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun oleh peserta didik. Pembelajaran konstruktivisme berpusat pada peserta didik, sehingga mereka berperan aktif selama proses belajar. Selain itu, pembelajaran mendorong kerjasama, diskusi, dan pertukaran ide untuk memperkaya pemahaman. Guru berperan sebagai fasilitator. Misalnya, guru memberikan pertanyaan pemantik dan membimbing diskusi tanpa langsung memberikan jawaban. Peserta didik aktif mencari dan mengolah informasi. Contohnya, siswa mencari sumber belajar dari buku, internet, atau hasil observasi. Misalnya dalam pembelajaran puisi, siswa membaca contoh puisi, berdiskusi tentang unsur-unsurnya, lalu membuat puisi sendiri. Pendekatan ini melatih berpikir kritis. Sebagai contoh, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga menganalisis dan memberikan alasan. Pembelajaran dapat memerlukan waktu lebih lama. Misalnya, diskusi kelompok biasanya membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan metode ceramah. Contoh penerapannya adalah diskusi kelompok. Pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, dan studi kasus. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menganalisis unsur instruksi cerpen secara berkelompok. Dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang aktif membangun pengetahuan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.